Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinatin wa mathalan minal ladzina khalaw min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya' wa syuhada'i was salihin was sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya' at-tis'a fil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal-'arifina billahi rabbil alamin, khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Kiai Haji Abdurrahim bin Kiai Hasbullah bin Kiai Sa'id bin Kiai Syamsuddin bin Kiai Nur Khalifah wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi thumma ila muallif kitab Rawai'ul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, thumma ila muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhizin anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. Amin. Fatihah sepindah malih kita hadiahaken dumateng para pejuang, para leluhur kita yang sudah berjuang untuk meraih, mempertahankan kemerdekaan buat kita semua, buat Indonesia. Baik pejuang yang mengangkat senjata maupun pejuang yang mengangkat harta, pejuang yang mengangkat sendok garpu untuk memberikan fasilitas terhadap para mereka yang perang. Kita hadiahkan Fatihah, mugi-mugi semua pejuang yang mencurahkan darah, keringat dan usaha mudah-mudahan diberikan ampunan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika beliau wafat, dijadikan matinya mati syahid. Jika mereka beramal, dilipat gandakan pahalanya. Dan kita yang hadir, generasi di zaman sekarang, mudah-mudahan bisa mengisi kemerdekaan, bisa mengisi kemerdekaan yang mereka usahakan dengan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazini wa ala kulli niyatin shalihah wa li ajlihim wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin amin ya rabbal alamin.
Langsung halaman 34 kalau nggak salah. Al-ahkamu asy-syar'iyyatu, pira-pira hukum kang bangsa syariat. Pertama, al-hukmu utawi hukum. Al-awwalu kang pertama, iku man utawi sapa, iku al-mukhatabu kang den gunemi fil ayati ing dalam ayat al-karimati kang mulya. Siapakah yang dituju, target ucapan dawuhe Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Wa ankihul ayama itu. Zahaba berpendapat sapa ba'dul ulama'i, sebagian ulama, ila annal khitaba, lamnya insyaallah la'alla shawab mboten wonten, ila annal khitaba maring sak temene guneman, sak temene yang dituju, yang diajak berbicara fi qoulihi ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala, wa ankihul ayamal, lan padha nikahno sapa sira kabeh al ayama ing pira-pira bujangan, iku amun umum li jami'il ummati maring sekabehane umat. Jadi target yang dituju dalam ayat ini itu semua orang. Ai zawiju, tegese nikahno sapa sira kabeh ayyuhal mukminun, he pira-pira wong kang mukmin, man ing wong la zauja kang ora duwe bojo, iku maujud lahu maring mang, bayane man minar rijali saking pira-pira wong wadon al ahrari kang merdeka, wan nisa ilan pira-pira wong wadon al haraira kang merdeka. Jadi kita umat Islam bekne ono tangga dulur konco yang belum menikah, ayo dimotivasi minimal. Kalau bandani kok yo abot, minimal dimotivasi dan nikah, atau dicarikan jodoh. Makanya zaman orang kampung-kampung melok ngewangi golekno jodoh orang itu ternyata loh, konsepnya bener, jodoh no aku duwe dulur, aku duwe tonggo, gelem lah. Loh, itu konsepnya wa ankihul ayama. Bener, walaupun ada orang yang ojo jodoh no wong kok garai kene ini dewi malah mampet misalnya, itu ungkapan Jawa, tapi enggak juga. Ternyata sesuai konsep ayat ini, berdasarkan pendapat banyak ahli ulama, ayo dimotivasi. Walaupun memang nikah itu kan terutama bagi laki-laki dan semuanya itu kan kudu modal nekat. Gak nekat gak bakalan. Nikah itu tidak bisa dipikir. Nikah itu kalau ini merujuk orang Arab. Orang Arab itu selain maharnya banyak, maharnya besar, mereka menggunakan pernikahan dilogikakan, sehingga mereka nggak mau menikah nek gak wis cemepak semuanya. Sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah punya toko untuk investasi. Itu minimal mereka baru berani nikah. Sehingga rata-rata mereka menikah kondisi tua. Monggo nafsu itu sudah, menikah itu kan idealnya sebenarnya 20 laki-laki. Laki-laki itu 20 sampai 30. Itu modal nekatnya masih tinggi, ngawur itu. Ibarat kata wan nikah wani. Begitu sudah 30 ke atas,
biasanya terlalu banyak pertimbangan. Di atas umur 30 itu pertimbangannya wakeh. Nah, orang Arab rata-rata 20-30 ini baru meniti karir, belum punya rumah. Sehingga mereka rata-rata banyak yang akhirnya nikah tua. Perawan tua banyak bukan karena nggak kepingin, tapi memang nggak mampu. Bukan karena nggak mampunya, nggak ada dana untuk menikah, bukan. Tapi terlalu dilogikakan, dihitung. Termasuk ya teman kami di kalangan circle kami juga banyak yang nggak berani nikah. Ya nggak ngerti, mungkin merasa bujangan itu lebih bebas, bujangan itu lebih nyantai. Tapi lagi-lagi kalau melihat ini ya kita harus banyak-banyak memberikan motivasi mereka untuk segera menikah. Waqala lan ngucap lan dawuh sapa ba'dhum sebagian ulama yang lain berpendapat annal khitaba ing sak temene kang den gunemi yang diajak berbicara iku lil auliya maring pira-pira wali wasadati lan pira-pira bendoro fakot semata. Ai lil auliyai tegese maring pira-pira wali al ahrori kang merdeka kal aba kaya pira-pira bapak wa ghairihim lan liyane bapak miman saking wong ya tawallauna kang nguasani sapa bapak syu'una ghairihim ing pira-pira urusane liyane aba. Wali depannya li auliya, ininya atofnya juga wali sadati lan maring pira-pira bendoro wali sadatil abidi lan maring pira-pira bendorone budak lanang wal imailan bendorone budak wadon alladzina yamlikuna kang miliki sapa sadat ing abid wal ima milkal yamini kelawan pemilikan milkal yamin. Saya belum bahas apa sih milkal yamin itu, apakah pemilikan, kok ada milkal yamin, ada milkal simal. Sepertinya milkal yamin emang jurusannya budak. Kalau milkal simal itu beda lagi urusannya. Nah, ini kalau diucapkan bagi para wali, orang tua, ayah, anak, dulur, maka minimal secara personal kita yang punya keluarga, yang belum menikah, dan dinikahno. Ada juga salah seorang kiai, saya lupa beliau siapa, termasuk nek duwe bapak sing duda, kalau memang pingin nikah lagi, yo fasilitasi, berikan fasilitas. Ayah kita yang sudah ditinggal oleh ibu kita, kalau beliau pingin menikah, yang monggo difasilitasi, berikan izin, jangan malah dihalang-halangi. Tapi kalau ibu beda lagi. Kenapa? Karena kalau dalam mazhab Syafi'i dan yang lain itu kan hukumnya sunnah. Nah, untuk menikah itu loh, kalau laki-laki itu susah untuk hidup sendiri, itu nggak bisa. Laki-laki kalau sudah ditinggal istrinya itu nggak bisa sendiri. Rata-rata pingin nikah lagi dengan jangan mempunyai anggapan yang lain urusan syahwat, tidak. Kadang mereka butuh teman untuk ngobrol. Karena laki-laki itu
tidak bisa berkomunikasi semudah perempuan. Jadi kalau perempuan itu kalau lagi itu enak ngomong ambek tonggoni, gunem, rasan-rasan, petan, itu menuangkan ekspresi, ngajak ngomong itu bisa tersalurkan. Berbicara sama anak juga gampang. Ibu itu kalau ngobrol ambek anak bisa lama. Kalau bapak ver-veran naik bapak jenengan kan sampun sering kan ngajak ngobrol juga nih, gak bisa Pak, gak bisa ngobrol sama anak seperti ibu ngomong sama anaknya, beda. Sehingga rata-rata laki-laki itu banyak perasaan yang terpendam, butuh orang yang bisa diajak sharing, makanya butuh istri. Kalau ada orang tua kita yang sudah menduda karena ditinggal oleh ibu kita, jika beliau pingin menikah, ya melihat ayat ini, apalagi kalau memang beliau itu butuh banget, hukumnya yang awalnya mubah sunnah bisa jadi wajib, kita menikahkan bapak kita, orang tua kita. Nah, punten, ini ada yang berpendapat seperti itu. Pun qala dawuh sapa Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, ulama Spanyol. Qurtubi itu Cordoba, Spanyol. Wal khitabu, versinya Imam Qurtubi, wal khitabu utawi ucapan dawuh firman iku lil auliya maring pira-pira wali. Wakilalan dan ucapaken lil azwaji maring pira-pira bojo. Wasahihu utawi kang sahih iku al awwalu kang pertama, yaitu wali. Lau arada krana lamun ngarepaken sapa Gusti Allah al azwaja ing pira-pira bojo, jika yang maksud adalah para suami, laqala mongko yakti dawuh sapa Allah wangkihu lan nikaho sapa sira kabeh bi ghairi hamzin kelawan tanpa hamzah. Kalau yang itu wa angkihu bedo hamzah, tulisannya sama wa angkihul ayama sama wangkihul ayama, tulisannya beda, cuma karena diharokati maka disebut dengan hamzah. Wa angkihul ayama itu untuk wali, tapi kalau kepada suami tanpa a jadi wangkihu. Wakanat lan ono opo al alifu di kalimat wangkihu iku lil wasli krono wasol, diwasal, disambung. Walazi utawi perkara nakhtaru kang milih. Nah, ini di takhta ya. Nakhtaru kang milih sapa kita hu ing allazi huwa ya allazi iku annal amra sak temene perkara iku muwajjahun, bukan muwajjabatun, ngapunten la'ala shawab, muwajjahun den tujuaken ila jami'il ummati maring sekabehane umat. Yang kami pilih versinya pengarang kitab ini, ayat ini. Jadi para ahli tafsir itu kan mempunyai banyak pendapat. Pertama, semua umat. Kedua, hanya untuk para wali. Ketiga, para suami. Kami para yang pengarang kitab ini berpendapat bahwasanya ini ditujukan terhadap semua orang.
wa anna alaihim lan sak temene iku alaihim ing wajib ing atase umat ayus hilu utawi yen to gampangaken sapa umat asbabaz zawaji ing pira-pira sebabe pernikahan. Jadi justru umat itu dimotivasi, diwajibkan untuk mempermudah urusan nikah. Ya kalau ngerti calonnya itu nggak punya duit ya nggak usah minta dirame-rame nggak usah dianu. Maka sekarang lagi ngetop kalau nggak salah di beberapa wilayah itu mereka nikah gak rame-rame, ya simpel-simpel saja. Terus nikahnya juga di KUA. Justru itu yang lebih bagus menurut kitab ini, dipermudah. Ya kecuali kalau mereka punya duit, pingin wong namanya berharap nikah itu seumur hidup sekali, pingin pernah jadi ratu, raja dan ratu sehari, cek tahu lungguh kuade ya monggo. Tapi pada dasarnya kalau bisa nggak perlu banyak dipersulit, minta ini minta itu. Wayasau lan ngambah wayasau lan ngambah sapa umat sa'yan kelawan langkah hasisan kang cepet litazwijis syababi maring menikahkan para pemuda. Jadi kalau bisa bergerak cepat, jika ada pemuda ingin menikah, ayo dimotivasi, ayo dipermudah dalam menikah. Bila perlu dibandani kalau punya duit, dibandani kalau punya duit. Dan Indonesia itu sebenarnya sudah bagus sekali. Ada bowo, ada itu tuh kan jangan dianggap sebagai, ada juga yang ngomong bowo ngapunten itu sebagai pinjaman, boten. Itu bentuk kerjasama, bentuk mempermudah orang agar menikah. Bowo itu kerjasama. Nah kita yang bowo itu bukan ngilihi, bukan kita ngilihi kok berharap balik, salah. Kita ngilihi. Bagi yang ketompoan dicatat itu juga bagus. Kenapa? Mengikuti ayat lain kasusnya auzubillahi minasyaitonirrajim wa idza hayyitum bitahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian diberikan kehormatan, diberikan penghormatan kita untuk datang orang bowo itu kan bentuk penghormatan kita toh. Kita datang tanpa nggawa amplop juga sebenarnya ya nggak apa-apa, tapi rasa hormat kita itu ya di amplop itu. Maka jika kita dihormati seseorang, maka balaslah. Lebih baik nek di amplopi 100, nek iso dilebihi 150. Kalau nggak punya, auruduha minimal balik no. Ini bukan akad hutang piutang. Ada orang yang beranggapan ini akan hutang piutang harus dibalik no. Dan mohon maaf kadang-kadang ada yang diparani. Tidak, akad ini bukan akad hutang piutang, tapi akad saling menghormati. Hayyitum bitahiyatin. Wa izalatil wa yas'ausan litazwiji syabab wa izalatil awaiqi lan maring ngilangaken rintangan wal aqobati lan halangan minaporiki saking dalan li'anna zawaja kurang alif kalau zaud itu kan suami, li'anna zawaja krono sak temeni pernikahan huwa yazawat iku tariqul ihsani dalam menjaga diri wal iffati lan
tegese menjaga diri. Ya, jadi kalau bisa kita rintangan apapun yang menghalangi orang untuk menikah, ya dibantu Pak RT RW. Jika minta izin dibantu, jika minta, loh itu bagian dari ngestokaken ayat ini. Falil khitabi fal khitabu mongko utawi ucapan dawuh izan itu fal khitabu mongko ucapi izan iki, fal khitabu mongko utawi ucapan izan iki iku lil jami maring sekabehane. Walaisal murad walaisalan ora ana pal murad kang den karepaken bit tazwiji kelawan menikahkan fil ayati ing dalem ayat huwa ya tazwij iku ijra'u aqdun nikahi melaksanakan akad nikah tok li anna lafdzul ayama krana lafat ayama iku yashmulu sumambrah kullaman ing saben-saben wong la zauja kang ora ana bojo lahu kedue man bayane minar rijali saking pira-pira wong lanang wan nisai lan pira-pira wong wadon sigoron cilik kanu ana sapa rijal wan nisa au kibaron utawa wis gedhe sapa rijal wan nisa kama kaya barang takodama kang wis dhisik. Wa minal ma'lumi lan iku setengah saking kang wis dingerteni kabeh. Annar rajula ing sak temene wong lanang al kabiri kang wis sepuh. Jadi bukan hanya anak muda, bahkan yang tua pun itu juga masuk ayama. Dan kita semua sudah tahu bahwasanya laki-laki yang sudah tua iku la wilayata ora ana wali li ahadin maring salah sijine alaihi ngatasi kabir. Jadi kenapa ayat ini menurut pendapatnya pengarang buat semua orang, bukan cuma buat para wali. Logikanya ditambahi, ayat ini ayama itu bukan hanya untuk orang yang anak muda tok, bukan. Yang tua pun itu ayama, yang bujangan, yang tidak punya istri itu loh. Itu kan kadang-kadang orang sudah sepuh. Nah, orang yang sudah sepuh itu nggak punya wali. Bapaknya wis gak ono, apalagi baik, dulure misalnya nggak punya wali. Anak itu wali nggak sih? Enggak, setauku. Anak itu bukan wali. Ya anak itu bukan wali. Kita itu tidak berhak menikahkan, kalau nggak salah kita ini nggak boleh nggak punya berhak, status kita itu bukan wali. Nah, kalau saudaranya ibu, nah itu beda lagi. Saudaranya atau misanan kita dari ibu itu masih punya, karena dia pamannya ibu, punya anak dan waminal a'la dan sebagainya. Tapi kita itu bukan wali. Dan kita cuma tahu, kata pengarang ini, laki-laki sudah tua yang sudah sepuh itu kan nggak punya wali. Padahal ayat ini nikahkanlah mereka. Maka pantas kalau jika ayat ini untuk semua. Falwaju mongko utawi sudut pandang. Falwajuma mongko utawi sudut pandang barang. Kulna kang ngucap sapa kita. Innal khitoba ing sak temene guneman. Ucapan iku muwajjahun den tuju akan lil ummati maring umat.
Wa innal muradalan sak temene kang den karepaken bitazwiji kelawan menikahkan wa angkihul ayama ini yang dimaksud dengan menikahkan huwa ya tazwij iku al ayanatu nulungi wal musaadatu lan bantu alan nikahi ing ngatasi nikah wa tashili asbabihi lan gampangaken pira-pira sebabe menikah. Nah, maka dalam kalimat ini nikah ini bukan hanya akad nikahnya, tetapi prosesnya kita bantu untuk mempermudah. Waqat qala lan teman-teman dawuh sapa alaihissalam Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam. Jadi qala alaihi sholatu wassalam, mungkin qala alaihi wassalam, ngapunten la'ala shawab qad qala alaihi salam atau alaihi sholatu wassalam. Dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam bunyinya idza jaa tatkalane teka kum ing sira kabeh sapa man wong tardhauna kang seneng kang ridho sapa sira kabeh dinahu ing agamane wa khuluquhu lan akhlaqi fazawwiju mongko nikahno sapa sira kabeh hu ing man. Jika ana wong api agamae api akhlake nyuwun putri jenengan nyuwun dulur panjenengan maka terimalah patokane agama dan akhlaknya. Illa tafalu lamun ora nikah ora mergawe nglakoni sapa sira kabeh takun mongko ana apa fitnatun dadi fitnah fil ardi ing dalem bumi wa fasadun dan kerusakan aridun kang jembar. Jika ada orang laki-laki yang baik agamanya dan akhlaknya tidak kita nikahno, kita terima, maka dikhawatirkan akan menjadi fitnah dalam bumi dan kerusakan yang sangat luas, berat ternyata. Dan mungkin akhirnya efeknya ya begitu. Banyak orang patokannya mau menikahkan golek mantu, nerimo mantu, iya bukan agama dan akhlak lagi, punya betul. Yang penting zaman sekarang tergantung kepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi dan sebagainya. Itu namanya kepribadian. Rawahu Tirmidzi. Al hukmu utai hukum asane kang kaping pindho. Haliz zawaju ana ta utawi nikah iku wajibun wajib au mustahabun utawa sunnah. Menikah itu hukumnya wajib atau sunnah. Ikhtalafa berbeda pendapat sapa al fuqaha'u ahli fikih fi hukmi zawaji ing dalem hukumi menikah ala mazahib ing atase pira-pira mazhab nubayinu kang jelasaken sapa kita ha ing mazahib fima ing dalem barang yali kang bakal teko. Ulama berbeda pendapat tentang hukum menikah. Mazhabuz zahiriyah mazhabe Zahiriyah itu pencetusnya, gurunya adalah Daud Az-Zahiri. Daud disebut dengan Az-Zahiri itu mengambil hukum berdasarkan zahir teksnya. Zahir teksnya. Teksnya bunyi apa? Itu yang diambil hukum. Beda sama yang lain dikomben, dikompar dan sebagainya. Kadang menggunakan logika juga. Daud Zahiri enggak. Pokoknya teksnya bunyi apa? Kita lihat ini. Berpendapat bahwasanya Daud Zahiri berpendapat an-zawaja ing sak temene menikah iku wajibun wajib.
Wayak samulan duso sopo al insanu menungso bitarkihi kelawan ninggalno nikah. Mazhab Zahiri itu wajib. Orang yang nggak menikah itu dosa. Mereka mengambil pendapat dari mana? Wa ankihul ayama fankihu ma tobalakum. Fankihun mongko nikaho sapa sira kabeh. Ayat itu fi'il amr, dan fi'il amr itu mempunyai makna wajib. Tahu Zahiri, gak usah ngeliat wajib ini masuk wajib apa sunnah. Menurut pendapat Az-Zahiri, perintah wajib, perintah yang ada dalam Al-Quran asal tidak bertentangan dengan yang lain, maka pasti hukumnya wajib, nggak ada hukumnya sunnah. Fankihu mongko padha nikah sapa sira kabeh ma ing wadon toba kang top laku maring sira kabeh. Hukumnya wajib berdasarkan teks zahir, teksnya ayat. Yang kedua, mazhab Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i. Ma'anna zawaj ing satemene menikah iku mubahun, mubah. Wala ismalan ora ono dosa bitarkihi kelawan ninggal zawat. Menurut mazhab Syafi'i, nikah itu hukumnya mubah, bukan sunnah, bukan apalagi wajib. Yang enggak boleh itu rohibaan, geting. Gak mau menikah karena geting, karena gak mau, karena benci pernikahan, itu gak boleh. Tetapi jika gak menikah karena kesibukan, sibuk, seperti kalau nggak salah saya nanti dicoba diluruskan, Imam Syafi'i sendiri kalau nggak salah nggak menikah. Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi berarti Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, orang Damaskus. Itu Imam Nawawi juga tidak menikah. Imam Ghazali juga nggak menikah. Imam Ghazali juga nggak menikah. Banyak ulama-ulama tokoh mazhab Syafi'i tidak menikah, bukan karena benci pernikahan, tapi karena sibuk dalam ngurusi ilmu. Nah ini makanya mereka berpendapat mubah, atau karena mubah mereka akhirnya tidak menikah dengan kesibukannya. Tapi nggak menikah karena benci, karena tidak suka, maka itu masuk dalam falaisa minni. 3. Mazhabul jumhur, mazhab sebagian besar ulama al-malikiyah, mazhab maliki, wal hanafiyah, mazhab hanafi, wal hanabila talan mazhab hambali, berpendapat anna zawaja ing satemene nikah iku mustahabun den sunnahaken, alias pahalanya besar. Wa mandubunan den sunataken walai salan ora ana apa zawaj iku biwajibin kelawan wajib. Dalil Syafi'i, langsung diambil pendapatnya Imam Syafi'i. Wastadalalan amri dalil sapa al imamu Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, ila anna nikaha maring sak ing atase sak maring sak temene nikah iku mubahun, mubah. Kenapa nikah itu mubah? Bi anna korona sak temene nikah iku qadha ulazzatin, menuntaskan rasa enak, wanailu syahwatin lan merkole syahwat. Jadi menikah itu kan enak-enak, karena enak-enak itu tidak sunnah apalagi wajib. Fakana mongko ono apa zawat iku mubahun harusnya, iku mubahan, mubah kal akli koyok mangan wasyarabi lan minum. Mangan itu makan dan minum itu kan enak, karena enak hukumnya mubah. Kondisi normal, ngapunten, kondisi normal
Kecuali kondisi khusus, maka makan dan minum itu akan bisa menyampai derajat sunnah bahkan wajib. Kondisi tertentu. Kalau misalnya dia nggak makan akan menimbulkan kematian, maka makan itu hukumnya wajib. Menikah dalam keadaan normal itu kan ya enak-enak toh, maka hukumnya mubah menurut pendapat Syafi'i, dan itu logis. Wa'lam lan ngertiyo sira anna hazal ikhtilafa ing sak temene inilah perbedaan pendapat wajib, mubah dan sunnah innama huwa angin sak pestine ikhtilaf iku fil halati ing dalam pira-pira keadaan al-adiyati kang normal, kang biasa, allati ya'manu kang aman fiha ing dalam halatul adiyah sapa al insanu menungso ala nafsi ing ngatasi awak dhewe ne insan al wuqu'a ing tiba fi zina ing dalam zina min iqtirafil maharimi saking ngelakoni pira-pira keharaman. Ini kondisi normal di mana orang itu aman. Jika dia tidak menikah, dia tidak apa-apa. Tapi ada orang nafsu nikah gede. Kalau gak nikah stres. Karena dia kalau stres ngawur, akhirnya bisa terjatuh ke dalam perzinahan. Ada juga yang ngapunten, saya pernah mendengar orang ini orang banci, homo, kenapa mereka sampai jatuh ke dalam dunia perbancian dan perhomoan? Ini yang ngomong orang banci, sehingga saya bukan banci, homo. Jadi mereka ini lagi ngobrol, saya pas lagi dengerin, kenapa sih analisa mereka, kenapa sih mereka sampai terjatuh seperti itu? Nafsunya gede. Ketika muda mereka nafsunya besar, gak ada pelampiasan. Akhirnya apa? Lanang ditabrak. Kok duwe wedhus ditabrak, nafsunya besar. Jadi ini analisa dia. Tak pikir-pikir masuk akal juga. Sehingga kenapa banyak orang di Arab, di Yaman dan sebagainya terjebak dalam dunia perhomoan, salah satunya itu karena mereka tidak menikah, nafsu gede, tidak menikah. Maka solusi, jika mereka sudah tahap seperti itu, nikah itu bisa jadi hukumi wajib. Amma iza khosya anapun tetkalane wedi sapa insan ala nafsi ngatasi awak dhewe ne insan al wuqu'a ing tiba fi zina ing dalem zina fa innahu moko sak temene kelakuan iku la khilafa ora ono perbedaan iku maujud fi annan nikah ing dalem sak temene nikah iku yasbahu dadi apa nikah alaihi ngatasi man utawa insan iku wajiban wajib. Jika dia khawatir nafsu ini gede, maka nikah jadi wajib. Li'anna syianatan nafsi krono sak temene ngrekso jiwa wa i'fafahalan nafsu syianatan nafsi ngrekso nafsu wa i'fafahalan menjaga nafsu anil harami saking barang haram iku wajibun wajib, karena menjaga nafsu agar tidak terjebak dalam sesuatu yang haram itu hukumnya wajib. Faya ta'ayyanu mongko dadi tertentu atau dadi wajib alai ngatasi insan apa azwaju menikah. Kalau dawuh sapa Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi ini pengarang kitab ini itu ngefans banget sama tafsir Al-Qurtubi. Jadi yang sering diambil dari tafsir itu sering tafsir Al-Qurtubi, ngefan. Kalau dawuh sapa ulama pira-pira ulama kita. Yakhtalifu berbeda pendapat opo al-hukmu hukum fi zalika ing dalam mengkono nikah biikhtilafi halil mukmini
kelawan bedo-bedone biikhtilafi ini dalam tulisan imla itu tidak boleh nyambung. Jadi bi ba sama alif biikhtilafi ini urusan imla. Biikhtilafi halil mukmini kelawan beda-bedane keadaane wong mukmin min khaufil anati saking wedi zina ai zina wa min adami sabrihi lan saking ora anane nahane tahane mukmin. Jadi berbedanya pendapat, berbedanya hukum itu tergantung dia sanggup nahan diri atau tidak. Wa min quwwatihi lan saking kuwate mukmin ala sabri ing atase sabar wa zawali khosyatil anati lan ilangi wedi zina anhu saking mukmin. Semuanya tergantung dia bisa nahan atau dia bisa kuat. Ada orang nafsunya besar tapi dia punya mampu untuk menahan nafsunya melalui puasa berturut-turut dan sebagainya. Ya, itu beda lagi kasusnya. Fa iza khafa mongko tatkala wa iza khafa lan tatkalane wedi sapa mukmin al halaka ing rusak fidini ing dalam dunya awid dunya utawa dunya, jika dia takut dia rusak baik agama dan dunianya, keloro-loro duwe entek nek tuku terus kan ya bahaya misale, maka fan nikahu mongko utawi nikah iku hatmun wajib. Waman utawi sapane wong iku takut kuat sapa man, kuat nahan kuat mampu sapa wong apa nafsu apa takut kuat apa nafsu wong ilan nikahi awake wong ilan nikahi maring nikah. Jika dia mampu untuk menikah, fa iza wajada mongko tatkalane nemu sapa wong atula ing biaya ing mahar, fal mustahabbu mongko den sunataken lahu maring man azza ayata zawaja ing yen to menikah. Dia ini mampu menahan diri, artinya bisa puasa bisa tidak kuat tapi punya duit, hukumnya sunnah. Wa illam yajid lan lamun orang nemu sapa wong atula ing bondo fa'alai mong ing bondo nikah mahar fa'alai mongko iku ing atase man bil isti'fafi kelawan menjaga diri ma ing barang amkana kang mungkin sapa man walau bisaumi walaupun kelawan puasa. Jika dia mampu menahan diri tapi nggak punya duit, maka dia tidak sunnah hukumnya, tidak sunnah untuk menikah. Sunnahnya justru menahan diri dengan apa yang mungkin walaupun dengan puasa. Li'anna shoma krana satamani poso lahu maring man iku wijaun tameng koma kaya barang keterangan ja kang mustaka apa mah fil khabari ing dalam hadis as-sahihi kang sahih pun. Monggo Mbak Menawi ada pertanyaan. Siap. Saya tanya tentang diri atau keluarga. Insya Allah nanti punya bermanfaat buat yang lain. Begini, saya kan punya saudara perempuan nikah. Nah, saudara saya ini musyawur dinikahi oleh laki-laki muda. Dalam perjalanan entah itu kakak saya ini, mbak saya ini sama suaminya itu nabung sehingga di 7
yang saya tanyakan itu bagaimana pembagian tentang tinggalan bahasa itu berupa penjelasan. Setahu saya, ini saya jawab semampunya dulu. Apa yang sudah diberikan suami terhadap istri itu haknya istri. Punya Mbak Pean, punya saudara sampean. Karena ini punya anak dari ibu lain, dia tidak punya hak untuk mewarisi. Tapi suaminya punya hak mewarisi. Bagian suami itu saya lupa. Dari pernikahan mereka berdua punya anak apa tidak? Tidak. Maka suami dapat bagian, saudaranya istri Pean berarti jenengan dapat bagian. Itu punya, suami dapat, setahu saya seperempat. Iya, suami dapat seperempat, liyane kene dulur lanang asobah. Kalau punya bapak, masih punya bapak, bapak itu juga dapat. Suami dapat, bapak dapat. Selebihnya asobahnya terhadap saudara laki-laki dari wanita. Jadi saudara itu mendapatkan. Nah, ini anak gawan tadi bagaimana? Ya nggak dapat apa-apa kecuali kalau mau sedekah boleh. Ini haknya saudara, haknya istri. Apa yang sudah diberikan suami terhadap istri, baik bentuk mahar maupun yang lain-lain, itu haknya istri. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki itu nanti milik berdua sehingga dibagi gono gini dulu. Kalau yang meninggal itu suami, maka dibagi gono gini. Kalau yang meninggal istri, nggak ada gono gini, nggak ada gono gini itu. Murni punya istri. Apa yang pernah, kalau nggak salah pernah kita bahas ya, ada apa yang sudah diberikan suami, bahkan waktu itu masalah cerai ketika apa, mahar ataupun perhiasan yang diberikan suami kepada istri ketika cerai nggak boleh diminta. Jadi misalnya pas lagi nukokno omah nang bojoi atas nama istrinya gak boleh diminta, cerai. Apalagi kalau meninggal, nukokno mobil gak boleh diminta. Kemarin ada kurang lebih setahun yang lalu, ini seingat saya sudah pernah kita bahas. Insya Allah begitu. Jadi yang sudah diberikan kepada istri itu haknya istri, bukan haknya suami lagi. Nah, kondisi seperti itu ya itu kurang lebih ngoten. Monggo yang lain. Jason, siap. Saya permasalahan dari seandainya masih ditanyakan setelah lamaran atau apa, terus setelah kakak terburung itu pihak laki minta boleh apa enggak, atau sudah menjadi haknya si perempuan? Peningset itu kan pemberian, masa dijaluk lagi? Sama dengan saya sedekah, masa saya minta lagi? Itu hukumnya memberikan peningset itu di luar saja, di dalam aja nggak boleh, apalagi di luar. Itu jadi kalau saya berikan perhiasan kepada istri ketika sudah menikah, itu kan ada kemungkinan umumnya ini saya punya hak. Tapi kalau belum saya kasihkan ke orang, gak boleh diminta lagi. Peningset dan sebagainya. Oh, kita kasih, kita sedekah.
Kita kasih terus, kita sedekah terus kita minta lagi loh ya. Biasanya di kampung kan suruh mengembalikan semua gitu ya. Biasanya, tapi ya itu kan tergantung lego dan tidak yang mengembalikan. Tapi secara hukum gak wajib, gak mau mengembalikan, gak ada hukumnya. Dikasih kok, dikasih. Cuma biar ya agar hubungan persaudaraan tetap terjaga, silaturahim terjaga, dikembalikan. Karena itu hukumnya pemberian tuh. Pemberian insya Allah tidak wajib mengembalikan. Jika dikembalikan itu sedekah bagi yang mengembalikan. Insya Allah kurang lebih begitu. Nanti Ustadz Zen yang lebih hafal urusan peningsat itu, Ustadz Zen lebih hafal. Ada lagi? Monggo. Kalau tidak ada nanti jenengan. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu juga pernah menanyakan masalah apa itu namanya warisan atau hibah ya. Untuk titik keadilannya ya, pembagian hal-hal yang semacam itu, hibah ataupun warisan, itu secara hitungan kalau yang disebutkan kemarin kan, kalau laki-laki 2 kali ya, kalau perempuan 1 kali, dan ini dihitung secara nilai atau barang. Terima kasih. Sebaiknya dihitung nilai. Di kampung saya dulu sekarang sudah enggak. Saya ingat abah saya itu sering diundang, jadi tim ada orang tokoh lah, misalnya beberapa tokoh diundang untuk menyelesaikan warisan. Ada yang berdasarkan hukum, mahir kiainya, ustadznya, ada yang paham urusan hitung-hitungan. Lemari ini dihitung di Ajikerto berapa, dicatat. Tanah dihitung berapa, dihitung berapa, sehingga nilainya akan ketahuan. Habis itu ketahuan dibagi. Begitu sudah dibagi, baru awakmu ngapek sindi. Kamu dapatnya 25 juta. Terserah mau ngambil ini gitu. Itu lebih adil. Dikurskan dulu, dihitung nilainya. Dihitung nilainya nanti setelah itu enak-enakan. Ya udah, lemari aku mau ini. Oh, pas 25 juta ya, deal. Mau pulang. Ada yang minta ini gitu. Lebih adil seperti itu. Kalau mau adil-adilan. Tapi kalau mau longgar-longgaran, ya nggak harus 2:1. Dibagi dulu dalam aturan waris, biar ilmu waris itu nggak cepat hilang. Dibagi berdasarkan waris. Habis itu bagi roto ayo. Dan itu insya Allah fadilahnya yang lanang. Misalnya yang lanang ngalah, ya itu insya Allah jadi sodako, jadi bagus. Hal yang bagus dibagi roto. Ketika yang laki-laki mau mengalah itu bagus sekali, agar hubungan persaudaraan dan sodako yang sangat-sangat bagus sekali. Kalau mau ngalah yang laki-lakinya. Tapi kalau nggak mau ngalah, ontok-ontokan ya tetap 2:1, kurang lebih ngoten. Pun nanti sempurnakan sama Ustadz Zen. Saking kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah, kita
masih diberikan kesempatan bisa istiqomah di 17 Agustus. Muga-muga mawon ibadah kita ngaji di sini termasuk bagian daripada mengisi kemerdekaan dan termasuk bagian dari memperingati kemerdekaan. Sampai dikon upacara ya gak kira sanggup ya. Bahari saya bagong nek mlaku. Semoga saja apa yang kita kerjakan hari ini pahalanya juga disampaikan kepada para syuhada, para pendiri perjuang di negara ini. Setelah saya ingatkan hanya di dohir hadis dulu pernah saya sampaikan, dohir hadisnya saya nggak tahu sarahnya penjelasannya. Tidak boleh meminta apapun yang sudah diberikan kepada orang lain, kecuali wong tua sing wae nanggone anak. Itu dohir hadis gitu. Kecuali orang tua yang memberikan sesuatu kepada anak, maka itu masih miliknya orang tua. Artinya terserah orang tua sewaktu-waktu membutuhkan meminta, itu masih dibenarkan secara syariat. Walaupun hari ini terbalik. Nek wong tua wae nang anak ngono usuh gak wani njaluk. Sebaliknya nek anak nang jale wong tua tak kowe maneh Bu. Sikewalik aku bener muter karo-karoan munting. Ya nyatanya hari ini seperti itu ya. Walaupun itu bukan saklek ya, kalau yang saya katakan itu terbalik, itu semuanya itu hanya karena mungkin rasa sayang orang tua ya. Rasa sayang orang tua, umpama ngerti hukum gak kira wani ngomong lho iku jek hakku kon tambah gak wani orang tua kalah dengan sayangnya kepada anak. Alah ya wis ya paling gitu. Walaupun secara hukum seperti itu, bahwa apa yang sudah kita berikan kepada orang lain minimal ya enggak pabrik lah kita minta lagi, kecuali pemberian orang tua kepada anak terus dijaluk maneh iku yo jek pantes nomor loro yo kudu diserahne ambek anake, sebab iku hake jek gantung pemberian ya, bukan waris lo ya. Masih pemberian gitu ya. Kecuali waris kan berarti wong tua wis mati, beda kan gitu loh. Ini yang pemberian berarti sing wae jek urip ngono lho. Jadi itu yang bisa kita pakai pegangan apapun tindakan kita. Yang orang lain tadi kan sifatnya normatif, monggo-monggo ae. Tapi yang lebih-lebih hari ini yang sangat saya prihatin melihat kasus-kasus adalah orang tua. Akeh wong tua sing ketelarak gak direken anak, padahal apa yang dipunyai anak itu adalah pemberiannya orang tua. Lagi kualik maneh gak karu-karuan. Dan hukum kita tidak mengakomodir itu, Mas Ian. Hukum ini masih ketika sudah ada hitam putih bahwa itu milik anak, maka orang tua udah nggak punya hak. Masalahnya gitu juga di hukum positif yang ada di sini gitu loh. Lalu di hukum syariat itu masih miliknya orang tua. Itu masih miliknya orang tua. Artinya anak itu hanya gantung, kepemilikannya hanya gantung. Selama sing nguwai yaitu orang tua tadi masih hidup. Itu dari hadis untuk penjelasan lebih luasnya saya tidak tahu hukumnya apa enggak sampai ke sana saya. Itu dari hadis seperti itu.